Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Tete mau nayangin dulu video ya. Nanti kalian simak. Nanti Tete tanya apa manat dari video tersebut. Ada lagi gak? Bagus. Terus apa lagi? Membantu guru, menghargai guru, menghormati guru. Itu merupakan adat yang harus dilakukan siswa kepada seorang guru. Asatid dan guru sama kan? Sama. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kenapa? Sebelum lanjut ke materi cerpen, kan kemarin ada tugasnya yang terakhir membuat apa? Pidato. Gunakan semua? Ya. Tete mau satu orang buat berpidato atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Satu orang aja. Berarti sama ini berarti 3 orang aja buat satu kelompok aja gitu. Oh siapa dulu? Berarti 2 kelompok aja ya. 2 kelompok aja. Siapa yang pertama? Lagi. Kelompok mana yang pertama? Maju. Dapat nilai tambah enggak? Pak ya, ada nilai plus siapa ya? Ya siapa yang mau? Dah. 2 kelompok ya. Jatahnya 2 kelompok. Kelompok siapa yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa Hari Sumpah Pemuda adalah momen yang penting dalam sejarah bangsa. Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa sejak dahulu generasi muda memiliki peran besar dalam perjuangan dan kemajuan bangsa. Di era modern ini, tantangan kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mengangkat pemikiran. Oleh karena itu, menjadi generasi kritis adalah kunci utama dalam zaman yang deras akan informasi. Generasi kritis adalah generasi yang mampu berpikir jernih, mencari informasi, dan tidak mudah disesatkan. Sikap kritis bukan berarti selalu menentang, tetapi mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengambil keputusan yang bijak. Dengan kemampuan ini, kita tak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi penggagas ide yang sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mengasah lagi kemampuan berpikir kritis. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman, barusan pidato adalah materi atau penutup dari materi teks pidato persuasif. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang cerita pendek. Ada yang tahu apa cerita pendek? Cerita yang pendek, betul. Cerita yang paragrafnya tidak seperti novel, hanya beberapa paragraf dan tidak berbuku-buku. Ada yang bisa bantu baca? Apa itu cerpen? Definisi cerpen. Coba bantu baca. Cerpen adalah ayo. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan satu peristiwa atau pengalaman hidup tokoh. Yang isinya itu ya cerita namun tidak terlalu panjang. Karakteristik gambaran cerpen yaitu bersifat singkat, biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk atau tidak sampai berhari-hari untuk membacanya, dan fokus pada satu alur dan satu konflik utama. Boleh? Dan selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Di sana tertulis bahwa cerpen merupakan karya prosa singkat yang biasanya katanya dibawa dari 10.000 kata. Lalu yang kedua, cerpen mengandung satu tema utama yang terfokus, misalnya temanya pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Yang ketiga, cerpen juga hanya memiliki satu alur cerita dengan konflik yang tunggal. Jadi alur ceritanya itu tidak merambat, seperti alurnya hanya maju dan tidak ada mundur. Yang keempat, karena tokoh cerita terbatas, misalnya biasanya 1 atau 2 tokoh utama. Dalam cerpen, tokoh cerita tidak terlalu banyak,
Tidak seperti di novel. Di novel kan bisa sampai 10 atau 5 orang lebih dari tokoh tersebut. Yang kelima, cerpen menggunakan bahasa yang efektif, ringkas, dan mudah dipahami. Lalu yang keenam, cerpen memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas dengan penyelesaian masalah yang jelas. Dan terakhir, membawa pesan atau amanat tertentu kepada pembaca. Oh, ditulis? Enggak. Tapi ingat. Tulis itunya aja, singkatnya aja, bisa bilang kembali. Unsur-unsur pembangun cerpen itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada tokoh atau pelaku utama yang ada dalam cerita. Tokoh utamanya itu protagonis atau antagonis dan tokoh pendukung lainnya. Contohnya tokoh utama, misalnya tokoh utamanya itu protagonis, bisa seorang gadis yang baik dan setia kepada kawan. Sedangkan tokoh antagonisnya ada Rosi teman yang tidak jujur dan suka menghina. Dan yang terakhir ada penokohan. Penokohan itu merupakan karakter dari seorang tokoh, misalnya bisa dilihat lewat pengembangan fisik, perilaku, pikiran, dan dialog. Dan yang kedua ada latar. Ada latar tempat, waktu, dan situasi yang terjadi dalam cerita, memberikan konteks yang kaya bernarasi. Contohnya latar tempat rumah Lisa, taman bermain, sekolah. Atau enggak, kalian bisa lihat kan yang di atas ada latar yang sedikit itu kan yang banyak kan. Kalian pernah nonton sedikit kan? Kalau latar tersebut, letaknya di mana? Di suatu ruangan besar yang diisi dengan banyak orang. Lalu situasi ini sedang bagaimana? Situasinya misalnya mematikan, tegang, terus kan khawatir gitu ya, takut ada yang mati di lama-lama permainan berikutnya. Lalu yang ketiga ada alur. Alur merupakan susunan peristiwa atau jalan terjadinya peristiwa dari awal hingga akhir. Misalnya alurnya itu ada alur maju, alur mundur, atau semburan. Yang contohnya alur maju, cerita dimulai dari perkenalan tokoh, berkembang konflik, lalu ke penyelesaian. Atau contoh dari alur mundur, misalnya cerita dimulai pada permasalahan terlebih dahulu, lalu mundur ke awal kejadian. Lalu yang keempat ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide utama yang diangkat dalam cerita pendek, inti dari seluruh narasi. Contoh tema yaitu persahabatan, cintaan, kehidupan, pengalaman mengesankan, atau bisa dinilai atau hal seperti kejujuran. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang cerita merupakan cara penceritaan yang dipakai. Misalnya sudut pandang pertama yaitu aku. Contohnya pada suatu hari aku pergi ke pasar bersama ibu, misalnya kayak gitu. Atau orang ketiga. Contoh dari orang ketiga mungkin dia bersama temannya pergi ke alun-alun Bandung di hari Minggu misalnya. Untuk yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Pesan moral yaitu nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Seringkali menjadi inti pembelajaran dari sebuah cerita. Contoh amanat dalam persahabatan, kita harus selalu jujur dan saling menghargai, misalnya seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak? Mau langsung kosong aja? Di sini ada berapa orang semuanya? Ya, yang ada aja. Kalau dibagi menjadi 4 kelompok berarti berapa orang ya? Ada yang 4, ada yang 5 ya? Pembagian kelompoknya mau gimana? Masing-masing atau mau berhitung? Dipilihin masing-masing. Sini aja? Atau mau dipilihin? Kalau mau dipilihin berhitung? Berat. Dibagi 4 kelompok. Kamu aja. Ya kan? Berhitung berarti. Bayar kamu 1. 2, 3, 4. Kamu 1, 1 kamu 4. Kamu 2, 3, 4. Yang angka 1 sama angka 1, yang angka 2 sama angka 2.